Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Rufaidah, golongan 2, angkatan 2, kelompok 3, CPNS Kabupaten Pasaman Barat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas 3 agenda 1 tentang kesiapsiagaan bela negara. Tugas pertama pada tugas ketiga agenda 1 kesiapsiagaan bela negara adalah lari melingkar seperti angka 8, sit up, dan melakukan beberapa gerakan PBB. Baru 1 menit, pelan-pelan aja. Selalu lebih dalam. Baru 1 menit. Bacalah. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tiga, gerak. Kencang. Kanan, gerak.
Tegak, gerak. Lengan lencang kanan, gerak. Tegak, gerak. 4, gerak. Henti, gerak, maju, jalan, langkah tegak maju, jalan. Setelah melakukan beberapa gerakan fisik olahraga, Henti, selanjutnya adalah tugas materi, gerak. yaitu pertama mengenai sikap perilaku ASN, motivasi diri, dan inovasi. Perilaku ASN yang profesional dan sesuai dengan kemampuan serta keahliannya haruslah didukung oleh motivasi dan disiplin dalam diri, hingga timbulnya inovasi dalam bekerja. Seperti yang sama-sama kita ketahui, aparatur sipil negara atau ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana ASN bertugas sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Perilaku ASN selain profesional juga harus jujur dan adil, serta merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan yang dilandasi dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pandangan terhadap nilai-nilai bela negara, di mana kita sebagai abdi masyarakat haruslah mempunyai kemampuan awal bela negara sebagai bukti cinta kita terhadap tanah air, ditandai dengan sikap dan perilaku yang tercermin dalam diri warga negara untuk rela berkorban demi bangsa dan negara yang tetap berlandaskan setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai bela negara tersebut terdiri atas cinta tanah air salah satunya. Cinta tanah air adalah rasa hormat, kasih sayang, dan kecintaan kita kepada negara. Ini merupakan bagian penting dari jati diri seseorang dalam peranan besar membangun identitas negara. Contohnya, bangga memakai dan membeli produk-produk lokal, menikmati indahnya Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bangga menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia, serta menjaga nama baik Indonesia. Nilai bela negara yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Di zaman modern ini, masyarakat Indonesia khususnya para kalangan anak-anak muda perlu memahami pentingnya membangun kesadaran yang kuat terkait praktik berbangsa dan bernegara. Namun sayangnya masih banyak kita jumpai orang-orang yang belum paham tentang pengertian sadar berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup di bawah negara kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Contohnya, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah setia kepada Pancasila. Pancasila adalah pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setia terhadap Pancasila berarti dalam perilaku dan perbuatan atau tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu berpedoman kepada Pancasila, yang dapat dilakukan dengan mempelajari dan memahami nilai dan prinsip yang terkandung dalam ideologi Pancasila.
di mana nilai-nilai Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai bela negara berikutnya adalah rela berkorban. Rela berkorban adalah salah satu sikap yang perlu ditanamkan di dalam diri seseorang, supaya nantinya tercipta kedamaian di lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu jiwa patriotisme yang tinggi. Rela berkorban juga dapat diartikan sebagai sikap yang ditunjukkan dengan cara membiasakan atau merelakan sebagian kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang lain ataupun kepentingan bersama. Seperti yang sama kita ketahui, pada Pancaprasetya Korpri juga disebutkan untuk mementingkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Bela negara yang terakhir yaitu kemampuan awal bela negara, di mana meliputi kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. Lalu senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raga, serta ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. Contoh kemampuan awal bela negara pada kehidupan sehari-hari kita bisa dengan mengikuti upacara bendera dengan khidmat, membayar pajak tepat waktu. Itu bagi aparat seperti TNI juga bisa kita contoh awal bela negara adalah menghindari konflik dengan menjaga perbatasan negara kita. Serta untuk kita masyarakat Indonesia pada umumnya bisa contohnya menggunakan produk dalam negeri dan menjaga serta melestarikan lingkungan. Lalu tugas berikutnya, bagaimana cara kita membentuk kerja yang solid. Untuk membuat tim kerja yang solid, ada hal yang harus dipertimbangkan untuk dilakukan, karena untuk menyatukan pemikiran bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Terlebih jika kita menemukan jalan buntu yang sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kerja yang solid haruslah diawali dengan visi dan misi yang sama antar setiap orangnya. Dalam memenuhi visi dan misi tersebut, haruslah dibantu oleh rasa percaya dan jalinan komunikasi yang lancar, serta adanya kegiatan bersama secara rutin. Pada setiap kegiatan yang dilakukan, haruslah kita memahami peran dan tanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban dalam bekerja, dan tetap memperhatikan kualitas kompetensi setiap orangnya, seperti mungkin dengan memberikan pelatihan secara berkala. Juga, kerja yang solid haruslah dilandasi dengan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama kita, guna menjamin keutuhan tim kerja. Terakhir, kerja yang solid juga harus siap dan mau menerima setiap evaluasi yang diberikan, baik oleh atasan maupun teman sejawat. Selanjutnya, bagaimana kita selaku ASN memberikan pelayanan yang baik bagi publik. Sebelumnya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, di mana setiap ASN harus mampu memberikan pelayanan prima kepada setiap pengguna layanan, dan juga ASN dituntut untuk melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Dan lalu, bagaimana cara kita membangun pribadi menjadi pelayan publik yang baik? Itu memiliki beberapa kiat. Yang pertama, bersikap ramah, sopan, dan hormat saat berinteraksi dengan pengguna layanan. Saat sedang melakukan interaksi dengan pengguna layanan, tunjukkan wajah yang ceria dengan selalu tersenyum. Dan jangan lupa saat melayani publik untuk selalu menggunakan magic word, yaitu ucapan salam, maaf, dan terima kasih. Kiat selanjutnya yaitu memiliki kemampuan yang memadai. Pemahaman terkait tugas dan fungsi kerja haruslah dimiliki oleh seluruh pegawai yang menjadi petugas layanan, sehingga mampu memberikan layanan secara cepat dan tanggap sesuai harapan setiap pengguna layanan.
Dan kiat terakhir adalah penampilan kita yang menarik. Dengan penampilan terbaik, tentu dapat memberikan kesan yang baik pula oleh pengguna layanan terhadap instansi kita, sehingga kesan masyarakat terhadap pemerintah menjadi lebih baik. Terlebih, jika layanan kita itu melebihi dari ekspektasi pengguna layanan. Dan tugas terakhir kesiapsiagaan bela negara adalah wujud bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan kepadanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upayanya mencari penghidupan. Wujud bela negara itu sendiri terbagi dua, yaitu secara fisik maupun secara non-fisik. Secara fisik, hal ini dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Di antaranya, seperti Tentara Nasional Indonesia di perbatasan negara yang berjuang mengangkat senjata untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Selanjutnya, wujud bela negara secara non-fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang angkat senjata, tetapi dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai profesi masing-masing, seperti kita aparatur sipil negara. Wujud bela negara secara non-fisik juga dapat diartikan sebagai semua usaha kita untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.